彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Suara angin yang berembus tiba-tiba menular di langit biru tenang yang tak ada habisnya. Segera, puluhan sosok hitam datang dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah ke udara dan muncul di Gunung Hijau. Junior Pavilion Chief, area di depan kami adalah wilayah Aliansian. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jari-jarinya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak dapat dibandingkan dengan dataran tengah, mereka juga tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. The Hall of Soul secara alami mampu menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun sangat besar. Sebagai contoh, jika Xiao Yan harus menghadapi 10 bintang 1 Elite Douzuns, mereka tidak akan dapat menyebabkan banyak bahaya baginya. Junior Pavilion Chief terlalu sopan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia segera melambaikan tangannya dan jari-jarinya ditekan ke tanah. Gemuruh. Kabut hitam yang meresap perlahan tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam tersebar, itu mengungkapkan angka yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Lautan manusia yang tak ada habisnya membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan pegunungan mulai gemetar karena teriakan pertempuran ini. Para prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi yang berdiri di tembok benteng yang menjulang dan menyaksikan lautan orang di kejauhan dengan ekspresi serius. Mata panjang Cailin menatap kabut hitam yang telah tersebar di kejauhan. Tangannya perlahan melilit longsword di pinggangnya yang sempit. Dia menekan bibir merahnya bersamaan karena wajahnya ditutupi dengan ketegasan dingin. Cailin, kamu harus mengambil Xiao Xiao dan pergi jika kami gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya melihat kabut hitam yang menembus dari kejauhan saat dia dengan lembut berbicara. Ya. Ini anak kakak ketiga. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di samping juga mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Cailin menggeleng ketika mendengar kata-kata dari mereka berdua. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil dengan pakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir indah dan sangat lucu. Ada simbol ular kecil berwarna 7 di alisnya. Mata hitam gelapnya yang besar mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Orang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, dia akan merasa kagum. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa seperti pada usia muda. Cailin menempatkan Xiao Xiao kecil, yang masih dalam pelukannya, ke bawah. Seorang tokoh muda berpakaian hitam juga muncul dalam pikirannya. Dia dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya sebagai emosi yang rumit melintas matanya yang cantik. Gemuruh. Sebuah drum yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh ketika Cailin berdiri. Segera, banyak tokoh bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap tergantung di langit. Ekspresi dingin melintas di mata sempit Cailin yang panjang ketika dia mendengar tawa sombong yang bergema di langit. Pria parubaya berambut emas berdiri dengan bangga di langit.
Bila emasnya yang besar memantulkan kilau yang padat. Dia tidak kesal ketika mendengar kata-kata Cailin. Sebaliknya, dia dengan keras tertawa. Panas di dalam matanya menjadi lebih intens. Seorang wanita dengan karakter kuat lebih cocok dengan seleranya. Cailin hanya melirik pria itu sambil tertawa. Respon gugup segera muncul dari sekitarnya setelah teriakan lembut Cailin. Cailin sekali lagi diperintahkan dengan dingin. Suara derit busur yang ditarik langsung bergema lagi dan lagi. Banyak balistas berukuran 70-80 kaki dengan cepat dimuat oleh beberapa orang. Panah tajam sepanjang 20 kaki memancarkan cahaya dingin saat mereka berdiri siap. Balista dan panah ini telah dibangun oleh aliansi yang menggunakan bahan khusus. Ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit Do Uling, kekuatan mereka bisa menembus Do Huang yang ceroboh dan dengan kuat memaku Do Huang ke tanah. Pria berambut emas tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa itu suaranya telah menarik hal-hal ini bukannya respon. Sitian, berhenti mengucapkan omong kosong semacam itu. Jika kamu menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya kepada kamu begitu benteng jatuh. Gelombang suara desis angin segera meletus dari benteng ketika tentara yang seperti banjir melonjak. Panah besar dari sebelumnya ditembak seperti gugusan awan gelap. Mereka mendarat di tentara mendalam singa sekte dan teriakan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Cailin menyaksikan sejumlah prajurit yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah dari dinding. Tidak ada sedikit fluktuasi di mata cantiknya. Pemanah, ubah target. Kata-kata Cailin baru saja terdengar ketika panah besar tiba-tiba bergeser. Ah! Meskipun para ahli ini cukup terampil, tubuh sejumlah besar dari mereka secara paksa ditembus oleh serangan ini. Serangan-serangan yang sangat padat secara terus-menerus mengalir ke penghalang energi. Sitian menyaksikan penghalang energi yang terus beriak dari langit. Dia tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan sinyal tangan yang aneh. Alasan mengapa singa sekte mendalam bisa mendominasi hampir setengah dari benua barat laut bukan karena Do Wangs dan Do Huangs. Gemuruh. 100 angka akhirnya berhenti ketika mereka masih 1000 kaki dari benteng. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dalam persatuan. Orang bisa melihat gelombang demi gelombang Do Uki yang melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Seluruh tempat tampak tenang karena tabrakan. Riak energi melingkar mulai cepat menyebar dari titik tabrakan. Mengaum. Suara dingin itu langsung menyebabkan mata semua prajurit dari aliansian memerah. Senyum ganas terbentuk di wajah Sitian saat dia melihat penghalang energi hancur dari langit. Dia melambaikan tangannya ke bawah dan dengan dingin berteriak. Setelah teriakan Sitian terdengar, banyak Do Wangs dan Do Huangs yang telah diblokir di luar, menyerbu ke depan dengan raungan ganas. Mata cantik Cailin berpaling ke dokter peri kecil di sisinya. Dia dengan lembut memberi perintah setelah mengambil situasi pertempuran, yang telah menjadi sangat intens ketika pasukan bertabrakan. The Little Fairy Doctor dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Cailin berdiri di udara kosong. Matanya yang dingin membeku ke arah Sitian di kejauhan saat dia dengan dingin berteriak. Haha, bagaimana aku bisa menolak undangan kecantikan? Sitian tertawa keras setelah mendengar tawaran ini. Pisau emas di tangannya menari dan membentuk kelompok bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya berapi-api karena mereka mempelajari sosok yang sangat halus dan tebal di depannya. Angka ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah ketat. Nafsu tiba-tiba bangkit dari perut bawahnya. Makhluk mempesona seperti itu benar-benar langka. Ini benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiaoyan ini. Begitu aku merenggutnya, kecantikan seperti itu akan menjadi milikku. Cailin tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah melihat Sitian menerima pertempuran. Do Uki melonjak dari tubuhnya tanpa ditahan. Longsword di tangannya dipamerkan saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping Sitian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam menyerang pada sudut yang berbeda dan menutupi semua titik fatal di tubuh Sitian seperti badai. Ekspresi Sitian mungkin tampak tenang ketika menghadapi tubuh Cailin, tetapi hatinya menjadi berhati-hati. Teriakan Qinglin baru saja terdengar ketika beberapa sosok seperti hantu tiba-tiba bergegas. HMPH, sepasang douzun di bawah 3 bintang berani bertindak sombong di sini. Qinglin dengan dingin tertawa.
Tian Huo Zunze juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin telah bertindak untuk memblokir orang-orang elit Do Uzun. Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke kejauhan. Kelompok besar Do Uzuns dari sekte Singa Mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna. Tian Huo Zunze tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari tembok. The Little Fairy Doctor baru saja ditarik kembali ketika sosok hitam lain tiba dengan angin kencang. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari dua bintang elit-elit Do Uzuns. Sudut matanya melirik Xiao Li, yang jaraknya cukup dekat. Dia melemparkan tangannya dan angin lembut mengirimkan Xiao-Xiao kecil darinya. Pria tua kurus itu tertawa aneh. Pria tua kurus itu mengambil pakaian kecil Xiao-Xiao di depan banyak mata terkejut. Dia menatap Cailin dengan wajah galak, tapi tepat ketika dia mengucapkan kata terakhirnya, rasa dingin tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Itu baru saja terwujud ketika tangan dingin tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa ada peringatan sebelumnya. Banyak orang dengan cepat menjadi tercengang ketika mereka melihat pria muda berpakaian hitam tiba-tiba muncul di dinding. Sesaat kemudian, sukacita liar tiba-tiba melonjak. Hati-hati! Serangan tiba-tiba menyebabkan banyak orang terkejut, menyebabkan banyak dari mereka buru-buru memperingatkannya. Suara teredam tiba-tiba muncul ketika teriakan itu muncul. Wajah semua orang menjadi tercengang ketika mereka melihat ahli dari Singa Sekte Mendalam, yang berada di kelas Do Uzun, terbang mundur tanpa alasan apapun. Apa jajaran yang menakutkan? Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap sosok manusia yang tergantung di langit dengan ekspresi tertegun. Setidaknya ada 30 orang yang hadir. Dengan kata lain, setidaknya ada 30 Do Uzuns. Seperti Lineuk menakutkan bisa mendominasi faksi di wilayah barat laut? Kakak tertua Hu tertawa ke arah langit. Dia melangkah melalui udara kosong dan bergegas menuju para ahli dari sekte Singa Mendalam. Para ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan melesat maju. Monstrous Doukis mengguncang benteng. Xiao Yan hanya tersenyum pada situasi yang berubah. Dia menarik matanya dan melihat gadis itu di pelukannya. Seruan nyaring gembira tiba-tiba bergema saat Xiao Yan memeluk Xiao-Xiao kecil. Kamu! Wajah Xiao Li yang semula gelap dan dingin saat itu dipenuhi dengan sukacita. Dia menuduh dan dengan kasar menarik Xiao Yan ke pelukan besar. Tangannya dengan paksa menepuk bahu Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Li melihat Xiao Yan di depannya. Bahkan seseorang sedingin dia menjadi tanpa sadar bersemangat pada saat ini. Sosok merah bergegas di saat Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok-sosok tua yang akrab ini. Dia menarik Xiao-Xiao ke pelukannya. Setelah itu, mata cantiknya terus menyapu tubuh Xiao-Xiao takut bahkan kecelakaan sedikit pun terjadi padanya. Xiao Yan mempelajari wanita yang menyihir ini di depannya. Dia masih tampak halus dan produktif meskipun mengenakan baju besi merah ketat. Kelemah lembutan juga muncul di matanya saat dia dengan lembut memanggil, Cailin. Sosok cantik Cailin menegang ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik agak rumit ketika mereka menatap pemuda kulit hitam di depannya. Meskipun keluhan di dalam hatinya telah menghilang, Cailin yang keras kepala masih menggertakkan giginya dan membentak. Ayah, lakukan yang terbaik. Xiao mengangguk dan berbicara dengan cara yang lembut dan penakut. Hati-hati. Ada banyak elit Do Uzun di sisi lain. Cailin berkata dengan sedikit khawatir. Xiao yang tersenyum dan melangkah ke udara. Dia perlahan berjalan menjauh dari dinding sementara matanya melirik pria berambut emas besar. Pria itu dengan muram menatapnya agak jauh. Bagaimana ini mungkin? Si Tian bukan satu-satunya yang terkejut ketika dia melihat ini. Bahkan kelompok Cailin benar-benar memiliki wajah yang mengejutkan. Ketika telapak membanting ke bawah, pertahanan Qidou berlama-lama di sekitar tubuh si Tian muncul kertas tipis. Mendesis. Para ahli dari kedua Yan Alliance dan Singa Sekte mendadak tiba-tiba menghirup nafas yang dalam dari udara dingin.